Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A. Sudah siap ya untuk pelajaran IPA hari ini? Karena kemarin sudah kontak belajar, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebentar ya. Ibu share sebentar. Seperti ini ya, sudah terlihat ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, sistem reproduksi pada manusia. Kalian bisa membuka buku kalau nanti dibagikan ya, atau kalian bisa mencari di internet seperti ini. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kalian pasti bertanya seperti apa? Yuk kita lihat ya, seperti ini. Jenis-jenis pembelahan sel dibedakan menjadi 3, amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis terjadi pada bakteri, mitosis melalui tahap ini, interfase, karyokinesis, sitokinesis. Nanti kalian bisa baca di sini. Kemudian meiosis melalui tahap meiosis 1, meiosis 2, interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1. Kemudian meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Selanjutnya Ibu jelaskan lagi selanjutnya. Ini amitosis, pembelahan sel secara sederhana karena sel langsung membelah menjadi 2 terjadi pada organisme uniseluler bersel 1. Contohnya amuba, paramecium, cyanobacteria. Di sini nanti kalian bisa menyimak atau mendownload dari yang Ibu share di Google Classroom ya. Jadi kalian tidak ketinggalan seperti itu. Kemudian Ibu lanjut, mitosis dan meiosis, pembelahan sel secara tidak langsung diperlukan pembentukan kromosom dan melalui tahapan tertentu. Apa saja tahapannya? Yuk kita pelajari seperti ini. Prokaryotik ini bakteri tadi amitosis, ini ada paramecium dan sebagainya itu tadi contohnya pembelahannya. Ini seperti ini prosesnya. Yang pertama ada kromosom bakteri menempel pada membran sel, bagian DNA menempel melalui replikasi, sel mulai membelah, kemudian terbentuk menjadi 2 anak kan. Gambarnya seperti ini kalau dilihat dari mikroskop. Kemudian ciri-cirinya mitosis bertahap menjadi DNA terbagi sama dan utuh pada sel anak. Sel induk diploid menghasilkan 2 sel anakan diploid. Lokasinya sel-sel tubuh atau somatis terjadi sel ekariotik. Interfase itu fase istirahat, karyokinesis fase pembelahan sel, sitokinesis fase pembelahan sitoplasma. Nanti kalian jika tidak jelas bisa mencari di internet. Kemudian interfase, fasenya seperti ini, bisa kalian baca. Kemudian profase, ada profase awal, ada profase akhir. Prosesnya seperti ini di gambar. Kemudian metafase, ini kromosom berpasangan. Kromosom menempatkan diri di bidang pembelahan ekuator atau tengah-tengah supaya DNA terbagi sama rata. Hasilnya 2N, 2C, jadi benar sama. Kemudian anafase ditarik oleh benang mikrotubul kinetokor ke arah 2 kutub berlawanan. Jadi tertarik ke kanan ke kiri ya. Sel tumbuhan tidak terdapat sentrion, maka kromosom ditarik ke kutub dengan cara pemendekan benang mikrotubul kinetokor. Hasilnya 2N1C. Kemudian telofase bentuknya seperti ini. Tadinya 2, ini jadi 1, kemudian membelah menjadi 2. Berada di kutub utara dan di 2 kutub berbeda ya. Ini kembar terbungkus selubung membran inti, benang kromati longgar, dan 2 sel anakan diploid.
Sebentar, ada sesuatu. Kemudian sitokinesis hewan seperti ini, nanti bisa kalian baca. Sitokinesis tumbuhan seperti ini. Kemudian ada meiosis, ada sel sperma dan sel telur. Sel induk diploid itu 2N menghasilkan 4 sel anakan haploid, pengurangan jumlah kromosom, pembelahan reduktif 2 kali pembelahan. Ini prosesnya seperti tadi yang diajar, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Tujuan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan haploid, meiosis 2, 2 sel anakan hasil meiosis 1 disalin menjadi 2 sel anakan baru. Total sel anak pada meiosis 4 sel anak bersifat haploid. Interfase, prosesnya interfase mitosis, penggandaan DNA, hasil 2 sel yang hendaknya siap dikemas. Seperti ini prosesnya. Kemudian profase seperti ini, nanti bisa kalian baca. Ini tahapannya. Metafase seperti ini. Anafase. Anafase 1 membelah ya ini, kemudian sitokinesis pembelahannya terlihat animal dan plant. Jadi ini yang hewan dan ini yang tumbuhan. Terlihat bedanya. Kemudian interkinesis meiosis 2 seperti ini. Proses pembentukannya sitokinesis 2, 4 sel kembar haploid menjadi 4. Ini 1 menjadi 2. Ini masih satu metafase 2, kemudian yang ini anafase dibagi menjadi 2, 4 anakan. Lanjutannya meiosis seperti ini. Spermagenesis seperti ini, spermatogonium diploid sperma primer dipecah menjadi 4, jadi 4 seperti ini. Kemudian pecah lagi 2 haploid, ini sekunder, ini yang biasa, kemudian menjadi 4, jadi ini sel sperma. Kemudian yang oogenesis juga sama, namanya oogonium, oosi primer, kemudian sekunder dan kutub pertama menjadi, nanti yang 2 jadi 2 jadi menjadi 4, seperti ini jadinya. Ini itu aja yang Ibu jelaskan. Kemudian ini nanti tugasnya kalian mengerjakan ini. Nanti kalian bisa mendownload. Nah ini paling bawah ini, kalian mengisi tabel fase pembelahan, ada profase, metafase, anafase, telofase. Bisa dilihat dari PPT tadi atau bisa dilihat di internet ya. Kemudian kalian jawab ini pertanyaan ini. Kemudian kalian kirim di Google Classroom. Sampai kesimpulan kalian tulis saja jawabannya. Yang penting jelas ada tabel, ada soal 5 soal dan kesimpulannya. Jangan lupa tulis nama. Itu ya, mungkin itu aja yang hari ini Ibu sampaikan pembelajarannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA Bu Nurul atau di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.